Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya, sehat Bu. Alhamdulillah. Jadi katanya tipnya sudah dikasih tahu tentang kesehatan. Semoga saya pakai sehat terus. Sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahibul majlis Bapak Haji Suyud sekeluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan. Bapak, mas apa kan? Bapak Pak Warno, Pak Warno, Imam di polisi. Muslimin. Bapak Ustaz Marno, Ibu Ustaz Ma'ruf, masih muda, iya, kelihatan masih imut-imut dulu ya. Kalau saya amin. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Amin Villa Mutiara yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ayo bareng-bareng malam yang insya Allah penuh barokah. Terus kita tingkatkan keimanan kita, terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti menjadi pribadi yang bahagia, yang beruntung, pribadi yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa sidana wa lana Ramadan ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin tadzakuriji ranim bizi sadami mazazada ma'jara min muqlatin bidami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalaini wal fariqaini min urdin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahabi ya Rabbi bil Mustafa al-maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Amin yang mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa
kebetulan saya nggak hadir. Bu ya, saya mau hadir katanya, kok pas mau berangkat, pas dibilang katanya pada ke Jogja. Iya. Iya. Ibu-ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Kata Rasulullah, ada dua amalia, ada dua perbuatan, dua perilaku atau dua sikap yang mana keutamaannya tidak ada yang melebihi dari keduanya. Amal apapun kalah. Kata Rasulullah, la syai'a afdalu minhuma. Tidak ada amalan yang melebihi keduanya. Apa itu? Yang pertama al-imanu billah. Yang kedua an-naf'u lil muslimin. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua jadi orang yang bermanfaat buat yang lainnya. Dan pokoknya nih dua nih, kalau ibu-ibu bisa ngamalin yang dua ini sudah pasti jadi orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ya Rasulullah ketika bersabda sedemikian sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari coba kita tadabbur tafakur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mungkin sering kita baca. Surat Al-Baqarah masih awal-awal. Apa kata Allah? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hafal semua ayatnya. Apa kata Allah? Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka mendapatkan hidayah dari Tuhannya. Dan juga mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Kan berarti kan mereka, berarti kan sebelum-sebelumnya berarti sudah menjelaskan siapa yang pertama kali Allah jelaskan. Ini bagi nanti kelak orang yang beruntung, bagi orang-orang yang beruntung bukan kelaknya dari mulai dunia, fid dunya wal akhirah. Ya, yaitu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, syarat utama, syarat yang tidak boleh diganti, syarat mutlak yang harus dipenuhi agar kita bisa mencapai muflihun, jadi orang yang beruntung adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib itu siapa sih yang ghaib? Ghaib itu siapa yang ghaib? Allah. Hanya Allah. Yang ghaib itu hanya Allah. Makanya sebagian mufasir mengatakan yang ghaib itu cuma satu Allah. Yang lain enggak ada yang ghaib. Walaupun memang mungkin sebagian mufasir ada yang mengatakan di situ al-ghaib itu diartikan para malaikat, di antaranya ada malaikat juga. Tapi pada hakikatnya malaikat yang enggak ghaib hakikatnya. Kenapa? Karena para nabi juga bertemu dengan malaikat. Ya bukan para nabi. Orang-orang yang sudah meninggal juga banyak ketemu para malaikat. Malaikat siapa? Israel, malaikat mungkar. Nah, semua yang sudah meninggal sudah pasti ketemu dengan malaikat Israel dan malaikat mungkar Nakir. Karena hadisnya sahih. Pertanyaan kubur oleh malaikat mungkar Nakir itu sahih hadisnya. Berarti orang-orang yang sudah meninggal ketemu sama malaikat mungkar Nakir. Berarti malaikat itu tidak ghaib. Ya sekarang kita ghaib karena nggak tahu, karena nggak pernah melihat. Ya sama saja kalau begitu, sama kayak kita sama orang-orang yang di luar negeri sana. Kan ada orangnya, cuma kita nggak pernah ketemu.
kita nggak pernah berjumpa. Apakah mereka gaib? Kan enggak, di sananya ada. Ya sama modelnya kayak begitu. Jadi malaikat itu pada hakikatnya tidak gaib. Yang hakikatul gaib, yang tidak bisa dilihat ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Mufassir mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang untuk mencapai muflihun, orang kalau seandainya pengen jadi orang yang beruntung, syaratnya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ya kadang-kadang kita nggak tahu yang udah iman apa belum, yang nggak tahu. Ustaz udah iman, saya udah iman. Ya belum tentu, kata Allah mah. Makanya bisa jadi sama Allah kita belum beriman, bisa jadi. Apa buktinya? Ada Bu di dalam Al-Quran dan ceritanya ini. Di dalam Al-Quran ada. Waqalatil aqrabu amanna. Ada segerombolan orang-orang Baduy datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ngomong begini sama Nabi Muhammad, ya Nabi, ya Muhammad, amanna, saya iman kepada Allah, iman kepada engkau, iman kepada Al-Quran. Ini serombongan orang-orang Badui datang kepada Nabi Muhammad ngomong iman. Langsung Allah memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Qalatil aqrabu amanna, kata Allah, Muhammad, qul, katakan kepada mereka, pada orang-orang Badui tadi, ya, qul lam tu'minu, hai orang-orang Badui, kalian semua itu belum beriman. Kalian belum beriman, belum. Ini kata Allah nih, dikasih tahu Nabi Muhammad sama Allah langsung. Muhammad, katakan, sampaikan kepada orang-orang Badui tadi, lam tu'minu, kalian semua belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi ngomongna kalian semua, apa ngomongna itu? Katakanlah oleh kalian semua, aslamna, kami baru Islam. Jangan-jangan kayak orang Badui nih kita nih, ya, baru Islam, belum iman. Jangan-jangan, ini mah jangan-jangan. Apa sebabnya? Kalau kita iman kepada Allah, kan kita benar-benar segala sesuatu itu kita kadang-kadang kita pas tertujunya kepada Allah. Kadang-kadang kita kan enggak. Kadang-kadang ibu-ibu kalau ngomong di mulut mah kadang-kadang iya. Sakit datangnya dari Allah. Yang nyembuhin, ya kan, begitu kan? Kita kadang-kadang yakin sakit dari Allah, sembuh juga ya dari Allah. Tapi kalau ibu-ibu sakit, ingat Allah apa ingat Panadol kalau lagi pusing? Ingat Panadol, udah ingat Allah. Kalau kita lagi pas giliran masuk angin apa gitu nggak enak, apa ingatnya? Tolak angin, bukan ingat Allah. Iya. Kalau kita lapar langsung ingat Allah dulu, apa langsung ingat makan dulu? Ingat makan dulu apa ingat makan dulu apa ingat Allah langsung kalau kita lapar? Ingat makan. Padahal kita juga tahu, yakin bahwa alladzi at'amahum, yang ngasih kenyang tuh sebetulnya siapa sih yang ngasih kenyang? Kita yakin itu yang ngasih kenyang kita itu Allah. Yakin. Begitu kita lapar nggak langsung apa ini lapar nih, ini enggak. Lapar banget ya, ada apa ya situ ya, ada apa emang ada apa nih? Lapar. Mas mau masak apa nih, lapar banget ya, ada Indomie, ada tempe. Ingatnya dapur, ingatnya makan. Nggak langsung ingat Allah dulu. Ya.
Jadi kita kadang-kadang yang mohon maaf ini. Kadang-kadang sama anak kita dulu mungkin kita pernah ngomong sama anak-anak kita, ya, kamu tuh kalau emak nggak ke kantor, bapakmu nggak jualan, nggak bakalan makan, kan begitu. Siapa yang ngasih makan? Katanya yang kan makan dari jualannya, enggak. Makan kita dari rezeki kita dari Allah. Makanya kita jangan keimanan kita itu ya belum. Kalau nanti ada orang meninggal, kita tahu semua kadang-kadang sudah ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sudah meyakini bahwa alladzi khalaqal mauta wal haya, Allah lah yang menciptakan mati dan Allah juga yang menciptakan hidup. Kalau ada orang mati kita bilang, kenapa orang matinya kenapa? Itu sudah takdirnya Allah. Kadang-kadang nggak kurang yakin kita. Ada orang mati gara-gara yang mau misalnya contoh misalnya ada orang gara-gara tabrakan, gara-gara kecelakaan, gara-gara kanker itu gara-gara penyakit itu. Itu kan semua asbabiyah, semua pada hakikatnya Allah sudah memang mentakdir. Kadang-kadang kita juga sehat begitu. Sehat itu adalah datangnya dari Allah. Ya kita kadang-kadang enggak. Ayo olahraga biar sehat. Buktinya ada orang olahraga mulu mati di lapangan ya ada. Ya. Jadi kan banyak. Ya, ada tuh orang lagi main bulu tangkis. Ya, sehat kok, badannya sehat banget. Ya. Malam-malam kalau itu dia tahun-tahun yang lalu lah. Main bulu tangkis. Orangnya sakit. Bawa ke rumah sakit belum nyampe belum ninja. Olahraga itu olahraga rajin, olahraga badannya juga bagus. Ada orang ahli gizi, siapa tuh dokter siapa tuh ya? Terkena kanker ya. Iya, terkena kanker. Memang segala sesuatu ya itu memang ada asbabnya, tapi harus perlu kita yakini dulu yang harus pertama tertuju itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguhnya kepada Allah, dikembalikannya kepada Allah dulu, baru asbabiyahnya. Kadang-kadang kan kita enggak, kalau ngomong langsung kadang-kadang. Kalau seandainya bukan saya itu, nggak bakalan jadi. Musola nggak bakalan jadi. Nah, jalan nggak bakalan jadi. Nah itu, semuanya itu adalah wasilah. Tapi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo keimanan kita terus kita tingkatkan. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau sudah itu, insya Allah tahapan itu sudah kita amalkan, yakin tahapan-tahapan berikutnya. Orang kalau sudah iman kepada Allah sih gampang untuk melaksanakan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Gampang yakin kalau kita sudah benar-benar yakin kepada Allah, sudah pasti. Jadi jangankan disuruh sholat, orang udah iman percaya banget mah gampang. Lalu kadang-kadang kenapa orang itu mohon maaf, ya, tenaganya kuat, menggotong apa saja kuat segala macam, tapi tangan kita untuk ngangkat takbiratul ihram aja beratnya luar biasa ada. Manggulin itu bahasanya, bahasa Jawa manggul ya, Ngangkat. iya, ngangkatin karung berkilo-kilo kuat. Narik apa kuat, tapi tangan untuk takbiratul ihram Allahu Akbar beratnya minta ampun. Kenapa? Ini karena keimanannya. Bisa jadi keimanannya nggak ada atau kurang. Tapi kalau keimanan kita sudah betul-betul mantap, yakin, jangankan untuk sholat
sholat untuk takbiratul ihram, untuk ruku dan untuk sujud. Ya. Nyawa pun siap. Lu kalau orang imannya sudah kuat, disuruh perang juga mau. Ya kan zaman-zaman para sahabat-sahabat Rasulullah kan begitu. Disuruh perang, ayo. Orang kalau sudah imannya kuat, imannya kepada Allah kuat, harta dibelanjakan di jalan Allah, buat majlis taklim, buat TK, ya gara-gara punya keimanan. Mas Mania sebetulnya masih menjadi kontrakinya Baji. Ya iya. Ya iya. Ini karena punya keimanan kuat. Orang kalau sudah punya keimanan kuat, harta mau di jalan Allah gampang sih. Itu karena punya keimanan. Disuruh apa sama Allah, Allah yang nyuruh langsung bisa. Langsung. Kenapa? Karena punya iman. Kenapa kita malas sholat? Kenapa kita malas mengulurkan tangan kita untuk bersedekah? Karena imannya kurang. Lu kan gara-garanya kan apa? Kita malas bersedekah itu kan padahal kata Allah, manja adil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik, siapa yang mendatangkan kebaikan, maka pasti Allah akan membalas 10 kebaikan. Siapa, ibaratnya begini, siapa yang bersedekah 1 juta, Allah akan balas 10 juta. Cuman gara-garanya kan kurang iman. Kita nggak ada iman, begitu tuh nggak iman. Ya berat. Mau sedekah 100.000 ya berat. Kenapa? Karena nggak ada imannya. Kalau iman sih, ya udah pasti. Jangan kan nyawa pun siap ditaruhkan. Apalagi harta, nyawa pun siap. Kalau sudah iman kepada Allah, ya iman itu jadikan dasar yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kecil untuk memberikan infak. Kalau sudah iman, orang itu mohon maaf nggak mau berinfak, nggak mau zakat, nggak mau sedekah, yakin karena udah imannya kurang, atau bisa jadi nggak ada keimanan. Karena kita yakin bahwa semuanya apa yang kita dapatkan minallah itu semuanya dari Allah. Kan mereka hanya meyakini itu, sehingga ketika kita mau mengeluarkan itu berat. Ini punya saya, ini milik saya. Gara-garanya apa? Gara-garanya dia tidak meyakini itu adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang beriman itu kata Rasul tadi, iman kepada Allah nggak ada tandingannya keutamannya. Keutamaan yang paling tertinggi adalah iman kepada Allah. Makanya kata Allah, agar kita mencapai muflihun, menjadi orang yang beruntung, syaratnya harus iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat lagi. Ini sampai jam berapa? Udah sampai tak bunyi? Sampai 5 menit lagi ya, 5 menit lagi dah. Nggak apa-apa Bu ya, 5 menit lagi Bu. 15 ya, bener nggak sih Bu? Saya mah sadar gitu kayaknya mak semua ini. Apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, Muhammad, berilah kabar gembira. Kabar gembira berupa apa? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabar gembira berupa surga yang di dalamnya ada sungai. Nah, sungai dalam surga itu, kalau di dalam ayat yang lain, sungai di surga itu ada 4. Sungai di surga itu ada 4. Nah,
Nantilah kalau pas lagi bahas surga, ini bahas keimanan kapan-kapan. Nah, jadi kata Allah, Muhammad kasih kabar gembira berupa surga buat siapa? Wa basyiril ladzina amanu, buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar gembiranya buat surga. Ya, kalau kita pengen masuk surga ya syaratnya iman itu. Amalnya banyak. Mohon maaf Bu, ya mohon maaf ini misalnya. Yang mungkin sering ibu-ibu kan zaman sekarang ini banyak orang katakan tidak beriman kepada Allah, ya. Terus sodakonya banyak kan, sering kita dengar gitu ya. Dia padahal nggak beriman, tapi kalau giliran misalnya giliran lebaran ngasih sembako atau ngasih amplop lah, padahal dia tidak beriman kepada Allah, itu bagaimana? Dia nggak untuk akhirat yang nggak berlaku. Allah akan membalasnya untuk di dunia saja. Kenapa? Karena syaratnya Allah akan memberi kabar gembira berupa surga kelak nanti. Syaratnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya dia mohon maaf ateis atau tidak beriman Tuhan, orang yang tidak meyakini adanya Tuhan, sehebat apapun amalan di dunia, sebanyak apapun amalan di dunia, itu tidak ada gunanya kelak nanti di akhirat. Allah sudah membalas di dunia. Siapa contohnya? Contohnya ya Fir'aun. Emang ada kebaikan di dunia? Ada, orang sebagai raja. Fir'aun ya memang ada keburukannya, tapi di sisi lain juga Fir'aun juga ada kebaikan-kebaikan masalah dunia lihat. Ngatur negara lah pada waktu itu. Ngatur perekonomian, emang apa itu bukan kebaikan? Itu juga kan kebaikan. Tapi karena dia tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa? Ayatnya kan jelas. Fir'aun di dunianya aja pas meninggalnya aja ditenggelamkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kebaikannya, tapi kebaikan ketika dia di dunia sudah dibalas. Dia jadi raja yang semena-mena, jadi raja itu. Ini orang pengen masuk surga, syaratnya juga harus iman. Ada lagi ayatnya. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ini manusia itu diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya ciptaan. Nggak ada ciptaan yang bagusnya melebihi manusia, nggak ada. Keindahan ciptaan Allah yang paling bagus, yang paling indah, yang paling top ya manusia. Manusia dibanding jin, cakupan manusia. Bahkan ya sebagian ulama juga mengatakan manusia dengan malaikat itu juga cakupan manusia. Apalagi manusia dengan binatang, lebih cakupan manusia. Karena kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsan. Ahsan itu paling sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya kejadian, sebaik-baiknya ciptaan. Tapi manusia diciptakan sebaik-baiknya ciptaan itu
Allah mengatakan, Allah melanjutkan firman-Nya, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Akan aku kembalikan. Nanti kita akan dikembalikan. Ya, kita akan dikembalikan. Dikembalikan kemana? Asfala safilin. Apa asfala safilin? Asfala safilin adalah sebat musafir. Semua mengatakan asfala safilin adalah neraka. Kita semua nanti manusia akan dikembalikan kepada neraka. Kejadian yang bagus begini, mata yang bagus, hidung yang bagus, ya walaupun pesek-pesek dikit, bagus, paling bagus ya manusia. Ya. Walaupun hitam-hitam ya bagus lah dibanding hitamnya selain manusia. Bagus, indah. Tapi kelak nanti summa radadnahu asfala safilin. Kita semua akan dikembalikan oleh Allah ke asfala safilin, yaitu ke neraka. Tapi ada pengecualian. Siapa pengecualiannya? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman adalah orang yang kelak nanti pasti akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti. Karena dikecualikan. Semua akan dikembalikan ke neraka. Orang-orang yang beriman tidak, syaratnya sudah beriman. Jadi kita untuk mencapai kebahagiaan atau untuk mencapai keberuntungan dunia dan akhirat, syaratnya beriman. Kita pengen masuk surga, syaratnya juga beriman. Kita dibebaskan dari azab Allah, juga syaratnya harus beriman. Ibu-ibu juga sudah banyak yang hafal lagi ayatnya, karena sering dibaca apa dalam Al-Quran. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya di hadapan Allah pasti akan mengalami kerugian. Innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusr, yakni pasti di dalam kerugian. Udah pasti manusia rugi semua. Di hadapan Allah sudah pasti rugi. Ya. Rugi semua. Nggak ada yang nggak rugi. Ada pengecualiannya, tapi illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman lagi. Itu orang beriman, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ya. Tidak akan rugi, tidak akan masuk neraka, sudah pasti masuk surga, dan sudah pasti jadi orang yang beruntung kalau orang-orang yang beriman. Makanya ayo ibu-ibu pada malam hari ini terus kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kadang-kadang iman, tapi dalam hadis Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu memang kadang-kadang ya bisa bertambah, kadang-kadang juga ya bisa berkurang, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lagi imannya naik, sholat juga rajin banget. Duha biasanya 2 ditambah jadi 6. Nah kalau lagi naik imannya mah biasanya pagi jalan tadarus, ini tadarus. Malam Jumatnya ngaji, malam Minggu ngaji. Itu kalau lagi imannya. Tapi kalau lagi imannya turun, lagi imannya apa? Rendah, ya. Jangankan buat ngaji, di rumah sholat sunnah ya mager, kata anak-anak sekarang mah mager. Apa tuh mager? Males gerak, ya Allah. Ayo. Mudah-mudahan terus kita jangan sampai iman kita jangan sampai luntur, iman kita jangan sampai hilang. Na'udzubillah kita mati dalam keadaan kita membawa iman alias su'ul khotimah. Na'udzubillah. Kenapa? Ada ceritanya, Bu. Ada ceritanya, sedikit sekilas saja ceritanya. Ada wali, padahal tadinya dia sudah diangkat menjadi waliullah, sudah masyhur cerita ini. Mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar ceritanya, ya ini hanya sekedar mengingatkan kembali sebagai motivasi kita. Ya, ada namanya Barsisoh. Tadinya
orang yang taatnya luar biasa kepada Allah, tapi giliran matinya su'ul khotimah, matinya tidak membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Itu ada, sejarahnya ada, sudah dikisahkan, namanya Barsisah. Ya. Orang yang ahli ibadah, taatnya luar biasa kepada Allah, tapi mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa keimanan. Apa gara-garanya? Gara-garanya dia tidak mau ibadah dia dikalahkan sama orang lain. Satu, akhirnya gara-gara itu dia pengen memunculkan ibadahnya, pengen jadi orang yang paling terhebat di antara sesamanya, akhirnya dijerumuskan ke minuman khamr, dijerumuskan ke perzinahan, dijerumuskan pembunuhan, sehingga dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Makanya ayo kita pertahankan keimanan kita, minimal kita pertahankan iman kita. Kalau seandainya kita tidak bisa dinaikkan terus, minimal kita mempertahankan keimanan kita. Mudah-mudahan terus kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya astaghfirullah rabbana astaghfirullah minal rabbi zidni ilman nafi'an wa ghafirni amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja ya, yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali apa yang saya sampaikan ini salah, ya memang karena kebodohan dan kehilafan saya pribadi. Kalau saya sampaikan ini saya benar, ya itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.